Perkenalkan, nama saya Yunus, saya mahasiswa UT, Prodi Agribisnis, nomor mahasiswa 056 185 961, izin menjawab tugas 2 dari mata kuliah penyuluhan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengertian komunikasi dan komunikasi penyuluhan. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima agar terjadi pemahaman bersama. Contohnya, guru menjelaskan kepada murid di kelas. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi inovasi dari penyuluh ke petani agar petani mau tahu, mau mencoba, dan mau menerapkan teknologi baru. Contohnya adalah penyuluhan menjelaskan bagaimana cara budidaya nanas madu yang benar kepada petani dibeli. Yang kedua, pemanfaatan cyber extension dan penyuluhan. Cyber extension adalah halaman penyuluhan berbasis internet yang menyediakan informasi pertanyaan secara online. Manfaatnya adalah informasi lebih cepat diterima oleh petani, materi penyuluhan lebih lengkap, mempermudah konsultasi, menghubungkan petani dengan pasar, meningkatkan pengetahuan petani, serta memperluas jangkauan penyuluhan. Yang ketiga, cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi. Penyuluh bisa membuat komunikasi lebih efektif dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh petani, menggunakan media seperti gambar ataupun video atau peralatan pertanian. Kemudian, mendengarkan masalah petani sebelum memberikan solusi kepada petani dan memberikan contoh langsung di lahan, misalnya dengan praktek langsung. Kemudian juga membangun hubungan baik agar petani percaya dengan si penyuluh. Penyampaian pesan secara bertahap agar tidak membingungkan, dalam artian tidak terburu-buru ataupun basa-basi. Cara penyuluh yang lainnya adalah mengikuti budaya lokal, dalam artian bisa melalui pertemuan secara umum di tempat perkumpulan. Untuk wilayah pengamatannya di tempat saya di daerah Belik Pemalang, komunitasnya adalah nanas madu. Jadi inovasi pertanian yang dapat disampaikan dalam penyuluhan nanas belik adalah teknik budidaya nanas yang baik. Misalnya penyuluhan tentang peraturan jarak tanam yang tepat, pemupukan perimbang, pengendalian hama, ulat, dan jamur, teknik pemancuan atau ngecor agar buah dapat berbuah secara seragam. Untuk adopsi inovasi dan sasaran, untuk di tempat saya masih dalam tahap awal. Petani di sana masih proses transisi dari awalnya petani perkebunan baru menjadi petani nanas. Kemudian penyuluhan biasanya berkunjung ke tempat budidaya nanas yang sudah berhasil serta menjelaskan risiko bila petani nanas. Kemudian nanas belik sudah terkenal di daerah perkotaan yang dijual secara langsung dalam bentuk buah segar. Untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi di tempat saya, satu, faktor ekonomi udah jelas karena keuntungannya besar dan stabil, banyak orang yang tertarik berbudidaya nanas madu. Kemudian untuk kesesuaian teknologi, karena di tempat saya daerahnya kering, jadi teknologi yang digunakan pun sederhana, mudah, dan sudah diterapkan di tempat saya. Lingkungannya sangat mendukung untuk tanaman nanas. Kemudian sudah ada contoh yang berhasil, petani lainnya sudah percaya, jadi bisa jadi panutan. Kemudian adanya dukungan penyuluh atau pemerangkat desa yang memberi edukasi di tempat saya.
Kemudian karena di era digital ini penjualan nanas lebih mudah ketimbang dahulu karena banyak yang dikirim ke luar daerah. Mungkin sekian jawaban tugas 2 mata kuliah penyuluhan. Assalamualaikum.